Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad. Kurang kencang nih. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati segenap aparatur negara, para pejabat, segenap staf Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah SDN Meruya Selatan 04, orang tua murid yang saya cintai, yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Ini kira-kira semuanya pada cinta Rasulullah atau tidak? Cinta Rasulullah atau tidak? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta Allah? Siapa yang masih ngompol di celana? Pak Ustaz. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita agak telat merayakan Isra dan Mi'rajnya, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena para ulama sendiri berbeda pendapat tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang di Rajab, ada yang bilang di Ramadan, ada yang bilang di Rabiul Awal. Walhasil, kita merayakan Isra dan Mi'raj ini sama dengan merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bulan Rabiul Awal udah lewat, Rabiul Tsani udah lewat, kita masih merayakan Maulid Nabi. Maka gak ada masalah kalau kita di bulan Sya'ban ini merayakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian, ada hal yang juga gak kalah penting sebenarnya untuk kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saya ibaratkan, kalau ada rumah harga 5 miliar, nanti dalam 30 hari 30 malam, rumah 5 miliar itu di korting harganya jadi 5 rupiah. Kira-kira kalau 5 miliar pada mampu beli atau tidak? Tidak. Kalau 5 rupiah pada mampu beli atau tidak? Mampu. Bulan inilah yang disifatkan oleh Nabi sebagai Sayyidus Syuhur, tuan dari semua bulan. Kita memuliakan bulan Rajab, betul, ada Isra Mi'raj. Sya'ban, arah kiblat dipindahkan. Sya'ban, turun perintah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syawal, ada Idul Fitri. Kemudian Dzulhijjah, ada Idul Adha. Ada hari tasyrik, ada Idul Kurban, ada haji, Yaum Arafah. Pada saat Muharram ada tahun baru Islam, ada hari Asyura di mana kita disunahkan berpuasa. Rabiul Awal, di situ kita muliakan. Akan tetapi kata Rasulullah, bos, tuan, raja dari semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa, Beb? Allah itu begitu cinta bulan Ramadan. Yang pertama, ini saya sampaikan kenapa penting, biar kita sia-sia nanti waktunya di bulan Ramadan. Karena banyak prinsip orang keliru. Ya, di mana? Menganggap kalau Ramadan itu bulan latihan. Salah, Bu. Bulan Ramadan itu bulan perang, bukan bulan latihan. Bulan latihannya itu apa? Syawal sampai Sya'ban itu latihan. Ramadan itu harus siap perang, siap hatam 30 juz minimal 1 bulan, siap untuk menyediakan takjil orang berbuka puasa, siap untuk menyediakan sahur orang yang mau berpuasa, menyiapkan fisik
supaya kita bisa sholat tarawih dan sholat malam, menyiapkan batin supaya kita bisa tilawah Quran, baca sholawat sampai ribuan, istighfar sampai ribuan. Nah, kalau kita jadikan Ramadan itu latihan, bisa ketebak di luar bulan Ramadan kolaps, di luar bulan Ramadan pingsan, akhirnya umur kita berkurang, dosa kita bertambah, amal kita sedikit, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti dekade. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kita mati tidak membawa bekal. Tahu kenapa? Karena kita salah memperlakukan Ramadan. Salah. Kebanyakan orang begitu, lebih mempersiapkan Syawal ketimbang Ramadan. Ini orang, mohon maaf, nggak paham. Jadi kalau kita ini Bu, kita lebih pusing mikirin baju lebaran, ketupat, mudik, saya jamin kita udah rugi besar. Berarti kita termasuk orang yang nggak paham. Kita bikin acara nih sekarang, Masya Allah, di bulan Syaban, luar biasa. Ini SDN 04, Masya Allah, Subhanallah. Tapi nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan harus jauh lebih istimewa lagi. Kenapa? Kalau pembantunya kita muliakan, apalagi tuannya. Kalau murid kita muliakan, apalagi gurunya. Kalau anak kita muliakan, apalagi orang tuanya. Jangan salah nih, kita Syaban kita muliakan, tapi Ramadan kita nggak muliakan. Sebab kedua, kenapa Beb? Allah itu cinta benar sama bulan Ramadan. Karena semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan tuh, kalau malam pertama kita taraweh, itu turun kitabnya Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim. Nanti malam ke-6 kita sholat taraweh, yang turun adalah Tauratnya Nabi Musa. Malam ke-13 kita taraweh, nanti yang turun adalah Injil Nabi Isa. Malam ke-24 dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ini turun Al-Quran. Makanya Ramadan disebut Syahrul Quran. Ini saya ingatkan ibu-ibu, mohon maaf, yang ngajinya masih terbata-bata, yang ngajinya masih nggak lancar, tolong diperbaiki untuk keselamatan ibu. Kenapa? Karena orang kalau masuk bulan Ramadan itu pegangannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Kalau kita ngaku cinta dari Allah, maka otomatis cintanya Allah itu kita jaga. Kata Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, saya punya guru, orang yang membaca, menghafal, mengajar Al-Quran itu connect langsung, nyambung sama Rasulullah. Dan cara kita membuka mushaf, cara kita memegangnya, cara kita menyentuhnya, itu sebenarnya mendefinisikan diri kita. Kalau dalam sehari itu kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah menyentuh Quran, nggak pernah mencium Al-Quran, artinya kita bohong, artinya kita sudah dusta. Apalagi sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Ini hati-hati, kadang-kadang gitu ya, rajin banget buka Instagram, rajin buka TikTok, ngakunya cinta sama Allah. Rajin banget buka YouTube, ngakunya cinta Rasulullah. Al-Qurannya ditinggal. Seumur hidup hatam bisa dihitung pakai jari. Ini kesian orang seperti ini. Saya punya kawan dulu waktu ngapal Quran di Sunan Pandanaran di Jogja ya. Sampai sekarang dia sudah hatam nggak kurang dari 8.500 kali. Ini gak terhitung di bulan Ramadan Lailatul Qadar ya. Ini hari biasa. Dari tahun 2000 setiap hari dia hatam satu kali Al-Quran 30 juz. Kalau kita juga hatam Bib, ada juz jeruk, ada juz mangga, ada juz mangga, itu yang kita hatamkan. Tapi ini pilihan hadirin. Ada rumah dijual 5 rupiah, harga asli 5 miliar. Kita mau beli bisa, kita nggak mau beli juga bisa. Tapi nanti kalau ternyata teman kita sekantor, teman kita sedivisi, teman kita main, tetangga kita
posisinya 5.000 tahun di langit lebih tinggi dari kita, 100.000 tahun lebih daripada kita, 700.000 tahun lebih daripada kita. Kita tidak punya orang lain untuk disalahkan melainkan diri kita sendiri. Ini syahrul Quran. Malu sama Rasulullah kalau kita dikasih Quran kita tidak pernah mau menghatamkan Al-Quran. Maka ibu-ibu sekalian yang masih belum bisa baca Qurannya, tolong diperbaiki baca Qurannya. Yang masih kurang, yang masih lemah, yang masih males, maka ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita banyak hutang yang harus dibayar. Hutang sama orang tua, hutang sama tetangga, hutang sama istri, hutang sama suami, hutang sama anak, hutang sama guru. Itu bayarannya mahal. Nanti sholat kita diambil, zakat kita diambil, sedekah kita diambil. Maka kita harus memperbanyak pahala dengan cara membaca Al-Quran. Handphone gak akan nolong, teman gak akan nolong. Yang nolong kita itu Alif Lam Mim, yang nolong kita itu Yasin, yang nolong kita itu Alif Lam Ra. Pada sadar atuh kita sekarang ini sudah mau meninggal, ayo deketin Al-Quran. Supaya apa? Nanti wafatnya husnul khotimah. 3. Bib, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu muliakan bulan Ramadan? Karena kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya diikat. Maksud pintu dibuka, yuk coba kita lihat. Di depan situ gerbangnya dibuka, penjahat bisa masuk, ular bisa masuk, kalajengking bisa masuk. Kenapa? Karena pintu dibuka. Datang Ramadan, surga dibuka. Sejelek apapun kita, seburuk apapun perilaku kita, sebesar apapun dosa kita, tetap dipersilahkan masuk surga. Yang jadi masalah, pintunya sudah dibuka tapi tidak mau masuk. Pintu sudah dibuka, hal min sa'ilin fa'utiyahu.